Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kami langsung membuka pertanyaan. Bisa dari chat yang ada di Zoom dulu, monggo. Afwan Ustadz, yang dari chat belum ada Ustadz. Oh, berarti boleh yang dari raise hand Ustadz? Iya, langsung raise hand. Silakan Ibu Jihan Wulandari. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, terkait dengan zakat mal Ustadz. Begini, jadi saya dari tahun 2013 ada tabungan nih Ustadz. Namun waktu itu patokan saya adalah emas waktu itu Ustadz, bukan perak ya. Jadi sampai tahun sekarang pun saya belum mengeluarkan zakat Ustadz, dan sudah mencapai nisab. Nah, sekarang sudah di atas nisab perak? Iya, sudah. Dari awal 2013 itu sampai sekarang. Baik. Terus kemudian yang waktu tahun 13 itu sampai 2016 itu sudah mencapai nisab Ustadz. Terus setelah itu kan saldo kosong. Kemudian memasuki tahun 2011 sampai sekarang itu penghitungnya gimana ya Ustadz? Berarti nanti pakai dari sekarang aja Bu, karena taklif ba'dal ilm, pembebanan suatu hukum itu ketika ibu sudah tahu. Kalau belum tahu ya sudah kalau gitu. Oh, baik ya. Berarti jadi, pakai patokan Ramadan ini bisa pakai nisab perak saja saran saya. Iya, berarti kalau mau mengeluarkan zakat yang untuk Ramadan ini, berarti 2020 sampai yang gimana ya Ustadz? Iya. Hitungannya Ustadz. Biasanya kemarin bayar zakatnya bulan apa? Belum pernah mengeluarkan zakatnya Ustadz, karena tidak tahu kalau kalau gitu perak itu. Pakai patokan Ramadan ini saja, nanti bayar tiap Ramadan. Oh betul, baik. Iya. Berarti nanti setelah waktu Ramadan ya Ustadz. Berarti patok nominal yang di ini untuk zakat ini yang terakhir ya, pakai nominal yang terakhir ya Ustadz? Iya, yang tersimpan terakhir, di total semuanya Bu dikali 2,5%. Iya, berarti nominal yang sekarang ini ya Ustadz? Iya. Lanjut ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Selanjutnya silakan Ibu Selfie. Ibu Selfie, silakan dibuka mic-nya. Iya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini ada sebuah mobil dulu dari hasil hubungan waktu zaman jahiliyah kayak pacaran gitu Ustaz. Jadi dikasih satu mobil. Tapi ternyata udah menikah dan sudah bertobat. Lalu mobil itu dijual. Apakah itu mobil hasil haram, uang haram Ustaz? Harus dibayar zakatnya atau tidak? Karena sekarang udah dijual. Ketika dijual bertahan berapa lama? Baru sih, ini baru berapa bulan Ustaz. Sudah laku? Udah, tapi udah berkurang uangnya, tapi masih mencapai nisab. Enggak, itu halal. Terus yang dulu dikasih kan cuma sekedar hadiah saja. Itu masalah dulu gitu. Ketika sudah dimiliki berarti jadi milik sempurna. Ketika dijual ya, maka hartanya itu halal untuk ibu. Berarti dikeluarin zakatnya ke perak ya Ustaz? Enggak gitu. Biasanya bayar zakat bulan apa? Belum pernah. Sekarang ada simpanan enggak yang di atas nisab perak? Iya, itu yang hasil jual mobil. Itu sejak kapan? Jadi diingat saja, sejak kapan memiliki harta sebesar nisab perak? Iya, baru berapa bulan ini sih lakunya Ustadz. Cuman mau nanyain, takut nanti bertahan, soalnya ini bakal disimpan atau mau dibeliin mas kali. Takut kepake gitu Ustadz. Iya, takut kepake, pakai aja. Buat tabungan gitu Ustadz maksudnya. Iya, zakat itu saya selalu ingatkan dari simpanan Bu. Pakai aja dulu gitu, nggak usah mikir nggak boleh dipakai. Tabungan tuh boleh dipakai. Jadi nanti diingat nisabnya itu dimulai dari kapan? Ini ya, tunggu nanti bertahan 1 tahun dulu dari nisab itu. Nanti bayarnya bulan 1 lagi gitu.
Iya. Berarti dihitungnya dari pas terjual mobil ya Ustaz? Terjual mobil kan langsung punya uang di atas nisab kan, ya. Bertahan dulu, terus bertahan ini nggak masalah dipakai ya, kebutuhan masa nggak boleh dipakai? Iya. Iya kan, jadi zakat tuh bukan ibu paksa-paksa, uang saya ini saya punya nih di atas nisab nih, oh, jangan sampai keluar ya, enggak, mau keluar keluarin aja. Kan zakat kemarin sudah kita jelaskan di luar kebutuhan pokok, kalau itu kebutuhan pokok pakai itu kebutuhan pokok. Baru nanti sudah bertahan 1 tahun masih sisa lagi di sini di atas nisab. Jadi nisab itu masih ada. Nah, ini baru ada zakat. Jadi jangan bilang kalau di sini nanti takut habis ya, habisnya memang keperluan gimana lagi. Iya. Ya, syukur Ustaz. Iya. Cukup? Baik. Ya, silakan lagi berikutnya. Silakan Umu Mariam, silakan dibuka mic-nya. Jika tidak ada di tempat, silakan Ibu Widya. Ibu Widya Wahyuningsi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Ustaz mau bertanya, misalnya kita mengutangkan uang ke orang itu di atas nisab, apakah kita wajib membayarkan zakat malnya atau gimana, Ustaz? Baik, uangnya balik nggak Bu? Belum sih, sudah lama banget. Nah, berarti kan dia nggak bayar-bayar. Ya. Nah, syarat zakat itu ibu miliki sempurna. Di antara miliki sempurna adalah kalau itu piutang, berarti piutangnya lancar Bu dikembalikan. Kalau seandainya kalau misalnya lancar, itu apa harus lunas dulu dibayarkan zakatnya atau bagaimana? Nah, gini saya cerita. Ibu biasanya bayar zakat bulan apa? Zakat biasanya antara Sya'ban dan Ramadan. Nah, saya taruhlah Sya'ban ya. Di sini Sya'ban sini ya. Ini Sya'ban ya. Pas piutangnya itu mudah dikembalikan ya. Piutangnya itu mudah dikembalikan. Maka sebelum ibu bayar bulan Sya'ban ini sudah ditotal dulu ini. Total piutang ini masukkan juga. Berarti total piutang. Yang lancar tadi Bu. Ya. Yang nggak lancar nggak usah. Yang nggak lancar nggak usah dimasukin Bu. Kalau nggak lancar, macet, berarti itu tidak dimiliki oleh ibu. Taruhlah itu lancar ya. Total piutangnya dimasukin, tambah uang cash ibu, tabungan, simpanan. Nah, ketika Sya'ban bayar 2,5% dari total itu. Tapi kalau misalnya utangnya itu dibayarnya dia dicicil, Ustaz. Apa nunggu sampai lunas dulu ya, Ustaz? Cicilnya tadi saya balik nanya lagi, lancar nggak? Harus lancar ya, Ustaz ya. Kalau lancar baru ibu masukkan semua berarti ya. Karena yakin kembali gitu loh. Tapi kalau aduh Ustaz ini kadang dibayar, kadang enggak, ya sudah, ketika balik saja kalau begitu. Baru ibu masukkan. Sampai kalau balik saja berarti utang yang balik saja Bu. Kalau tadi utangnya tidak lancar, yang sudah balik saja berarti yang nanti digabungkan di bulan Sya'ban itu ada. Tapi kalau lancar, walaupun belum balik, ibu masukkan semua di bulan Sya'ban tadi. Ya Ustaz, ya. Jadi pahami utangnya dulu ya. Pokoknya kalau ibu udah terima lancar terus, tiap bulan Ustadz ini lancar terus nih, dia nggak bayar. Nah, ibu masukin total semuanya. Tapi kalau tidak lancar, cukup yang sudah masuk saja. Ya. Satu lagi Ustadz, ya. Ustadz. Seandainya misalnya anak-anak saya dikasih oleh neneknya berupa berupa logam mulia. Misalnya masing-masing itu 30 gram 30 gram. Kalau di total itu dari anak-anak saya itu misalnya ada 90 gram ya kan di atas nisab. Sedangkan anak saya belum ada yang kerja. Yang mengeluarkan zakat malnya itu siapa, Ustadz? Hartanya siapa itu, Bu? Anak-anak saya dari neneknya gitu. Anak dikasih oleh nenek. Anak pegang berarti ya? Iya.
90 gram emas. Hah? Iya, logam mulia. Logam mulia apa jenisnya, Bu? Kenapa? Logam mulia apa jenisnya? Emas. Emas, tahu berarti kan? Emas Iya. tadi di atas nisab? Iya, kalau di total kan misalnya anaknya ada tiga misalnya 30 kan 90 ya. Jangan. Apa itu sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri nggak di total. Oh, masing-masing. 30 itu kan 3 anak berarti? Iya. Masing-masing 30? Iya. Tidak. Tidak digabung. Contoh aja gini. Ibu punya, Bu Widya punya emas sendiri, suami punya emas sendiri. Ya. Iya. Ini ibu punya 50, suami punya 50. Kan belum sama-sama, belum sampai nisab. Enggak disuruh gabungkan, Bu. Baru bayar, enggak. Oh, dipisah, kalau suami istri juga dipisah ya? Iya, jadi suami punya 50. Ya, ini enggak mencapai nisab, Ustaz. Ya, enggak ada zakat. Istri punya 50. Oh, ini enggak mencapai nisab ya. Tidak ada zakat juga berarti. Tidak disuruh gabung. Oh. Iya. Makanya kemarin kita bahas memang zakat dimiliki sempurna. Pegang masing-masing nih. Suami punya sendiri, istri punya sendiri. Anak-anak tadi ya, 3 ya. Anak pertama punya sendiri, anak kedua punya sendiri, anak ketiga punya sendiri. Iya, Ustaz ya. Ustaz, satu lagi, tolong Ustaz ya. Ya. Ustaz, apakah haram kerja di lembaga yang seperti e-money gitu, Ustaz? Apakah uang digital kerja di lembaga itu, Ustaz? Apakah sama dengan kerja di bank riba? Apa ini ya, bentuk ininya apa, Bu? Transaksinya apa dulu? Ya, maksudnya bekerja di lembaga itu, misalnya si OVO, misalnya Dana, atau yang lainnya yang money elektro. Saya masih sanksi ya itu ya. Transaksinya kalau kita yang sebagai pemakai masih bisa mengatur. Bekerja di situ, Ustaz. Iya, kita kalau masih pakai e-money masih bisa kita atur ya, tetapi kalau dia yang bekerja di situ dia tidak bisa mengatur yang haram-haram di situ. Jadi lebih baik dihindarkan kerja di situ, Ustaz ya. Lebih baik. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Mariam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan di awal itu sudah nisab, bulan 1 misalkan, tapi di pertengahan tahun tak sampai nisab lagi, itu kan nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Turun misalkan. Enggak apa-apa gimana? Maksudnya setiap tahun, setiap bulan itu nggak mencapai terus Ustaz. Oh gitu. Gini Bu, di sini nisab bulan 1. Iya. Iya toh? Terus bulan 2 ada masuk lagi. Iya, nisab terus ada yang nggak nisab itu Ustaz tiap bulannya. Gitu. Bukan kayak begitu, bukan. Jadi nanti total Bu. Ini nisab toh. Ada gaji masuk lagi misalnya ya. Oh masih di atas nisab plus ini. Total Bu. Totalnya masih di atas nisab. Ada lagi masuk bulan 3. Totalnya masih di atas nisab lagi. Ada lagi masuk bulan 4. Totalnya masih ada nisab lagi. Baru nanti di bulan tadi kayak pertanyaan Bu Widya sebelumnya itu totalnya lagi dilihat. Oh masih di atas nisab. Nah baru kena zakat. Bukan tadi dilihat masuknya. Makanya kemarin saya bilang bukan masuknya Bu. Yang tersimpan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sampai nisab itu gimana Ustadz? Pas pertengahan tahun itu Ustadz. Simpanannya apa yang masuk? Simpanannya Ustadz misalkan kepake. Karena terpakai atau berarti sini ya. Ternyata misalnya di bulan 3 ada keluar gitu J. Iya kan? Akhirnya ini di bawah nisab. Iya, Nah, tunggu dulu naik lagi dia mencapai nisab lagi. Berarti kan nanti di awal tahun lagi tetap bayar zakat kan Ustadz? Belum tentu. Dihitung ulang lagi Bu, nisabnya. Dihitung ulang lagi haulnya. Berarti nanti haulnya bisa pindah ya Ustadz ya? Pindah. Makanya tiap tahun di situ. Makanya kita itu tidak bahas haul itu di bulan Ramadan Bu. Sebenarnya bukan di bulan Ramadan haul itu. Berarti setiap tahun bisa pindah-pindah gitu. Bisa pindah-pindah. Jadi misalnya sini ya, tadi punya ibu ini di sini di bawah nisab, tiba-tiba di bulan 4 nambah lagi tuh.
nisab tercapai. Berarti bulan 4 ini dianggap ini bulan pertamanya. Oh ya, berarti ulang lagi ya Ustadz ya? Ulang lagi gitu. Iya Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi yang berikutnya. Silakan Umur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umur Aisyah. Ustaz, apabila kita kan ada kontrak nih Ustaz, nilai sekian lah gitu ya. Tapi itu kita ngajuin termin itu 2 minggu sekali gitu loh Ustaz. Terminnya itu misalkan kan 5 juta nih Ustaz, terus buat bayar karyawan itu misalkan habislah 2 juta, kan sisa tuh 3 juta. Tapi dalam setiap 2 minggu itu tuh kita habis gitu loh Ustaz. Gimana perlakuannya Ustaz? Ini bahas apa ini? Kayak misalkan proyek ini suatu nilai nih, ada nilainya nih Ustaz, misalkan kayak 100 juta lah gitu. Nah, tapi setiap 2 minggu sekali itu kita ngajuin termin Ustaz. Kayak semacam penarikan gitu loh maksudnya. Ya. Tapi dalam 2 minggu itu kan misalkan 5 juta tuh. Kalau misalkan yang 2 jutanya itu kan untuk bayar karyawan itu. Terus sisa kan 3 juta Ustaz. Tapi dalam sisanya itu kita biasa tuh sisa paling cuma 500 apa kayak gitu. Itu perlakuannya gimana Ustaz? Nanti misalkan 1 tahunnya gitu. Perlakuan apa ini, Bu? Untuk hitung zakat? Zakatnya ini kan nanti kan terminnya ini kan setahun Ustaz, lebih dari setahun gitu loh. Dari nilai itu pembayarannya misalkan proyeknya itu setahun gitu Ustaz. Tapi setiap 2 minggu sekali itu enggak usah deh. Ini kayaknya tidak. Ibu nggak usah, Umur Aisyah nggak usah masukin di zakat barang dagangan. Oh nggak usah. Nggak usah, masukin di mata uang aja. Gimana Ustaz? Biasa bayar zakat bulan apa? Belum pernah sih Ustaz, baru tahu ini gitu. Baik, sekarang lihat. Taruhlah nanti di bulan 1 ibu hitung dari bulan ini ya. Ramadan ya. Iya. Nisab. Lain masuk itu tersimpan aja Bu. Yang tersimpan berapa? Tersimpan masih di atas nisab perak. Perak kemarin kan 6,5 juta ya. Iya betul. Terus bertahan sampai di sini masih mencapai nisab atau lebih. Misalnya ada 15 juta deh. Tersimpan. Iya. Tersimpan ya. Jadi yang tadi Umur Aisyah tanya masuk keluar Ustaz ini gini, gak usah pedulikan itu. Iya betul Ustaz. Nah, terus tinggal nanti lihat di sisa terakhir. Ramadan lagi. Ya. Iya. Ini sisa berapa? 2,5%-nya. Tapi misalkan kalau misalkan sampai 1 tahun itu masih belum bisa ditagih itu apa masih dikeluarkan zakatnya enggak Ustaz? Misalkan masih ada tagihan. Saya tadi tidak bahas yang ini proyek tadi Bu, namun langsung simpanan ibu aja. Nggak usah dibahas proyek tadi. Iya. Betul. Berarti tagihannya enggak termasuk keluar zakat. Pokoknya tagihan berapapun keluar masuk ibu nggak usah pedulikan. Cari tersisa berapa saja tiap bulan. Oh baik Ustaz. Baik, paham Pak Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya. Di luar tema, Ustaz, Afan nih masih bingung untuk yang sholat tarawih itu 4 rakaat, yang 4 rakaat itu yang rakaat kedua sama ketiga itu kan berdiri ya Ustaz, masih berdiri ya? Iya, tidak tahiyat awal ya? Tahiyat awal berdiri kan? 4 rakaat sekaligus ya Bu ini? Iya betul. Yang ditanya 4 rakaat sekaligus Umur Aisyah? Betul Ustaz. Kalau 4 rakaat sekaligus berarti tidak pakai tahiyat awal. Jadi dari rakaat kedua langsung ke rakaat ketiga, tidak duduk tahiyat. Oh betul. Berarti ini ya Ustaz ya, berdiri 1, 2, 3 berdiri terus ya Ustaz ya. Iya. Baru keempatnya tahiyat akhir gitu ya. Tahiyat akhir, salam. Oh, baik. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu dulu baru saya ini nanti buka di Zoom, di YouTube, monggo. Silakan Ummu Aisyah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin tanyakan, tahun 2019 lalu kami mendapat waris yang nominalnya sudah di atas nisab. Nah, sebentar Bu, kita bahas waris ya. 2019. Sudah nisab ya?
Iya. Ya, terus? Hingga hamil juga masih di atas nisab tahun 2020. Namun kami tidak paham mengenai zakat mal ini. Sehingga Sudah dibayar belum? Yang di 2020 sudah dibayar belum? Belum Ustaz, soalnya nggak tahu. Nah, taib, tahan dulu. Terus? Nah, kini harta tersebut sudah berkurang nominalnya, sudah jadi rumah. Kalau kami bayarkan zakat mal yang tahun lalu, kami malah harus minjam uang. Pripun Ustaz? Taib, sebentar. Dulu di atas nisab pakai nisab apa, Bu? Dulu emas. Emas. Coba diubah ke perak, masih bisa tak? Iya. Kalau perak 6,5 juta, di atas 6,5 juta ya. Taib. Di sini masih di atas nisab di 2020 berarti ya. Iya kan? Kalau pakai perak berarti karena lebih rendah, pasti di atas nisab juga tuh. Tahun 2020. Tadi ibu siapa tadi? Nggak jawab lagi. Putus mungkin. Putus kayaknya. Umur siapa tadi? Ummu Aisyah. Ummu Aisyah. Putus kayaknya Bu ya. Halo Ustaz. Ummu Aisyah. Iya Ustaz. Di 2020 berarti masih di atas nisab perak ya? Iya, insya Allah Ustaz. Baik. Berarti di 2021 masih di atas nisab perak nggak? Kayaknya kepake ya. Iya Ustaz. Taruhlah, ibu nganggap nisab di bulan apa? Kalender hijriahnya? Belum pernah Ustaz. Tapi dulu dapatnya Enggak, pertama waktu di 2019 dapat warisnya bulan apa? Bulan Januari kayaknya Ustaz. Januari itu sekitar sepertinya itu Rabiul Awal, Jumadil kayaknya itu. Nanti bisa dicek kalendernya ya. Nanti berarti ibu keluarkan Jumadil gitu ya. Jumadil Ula lah saya sebut ya. Nanti Jumadil di sini. Berarti harusnya 2021 di Jumadil lagi, Bu. Berarti dilihat yang 2021-nya aja ya Ustaz. 2020 dulu enggak usah. Bukan nggak usah. Taruhlah itu Jumadil juga sama. Sekarang ketika di Jumadil ini harta ibu berapa? Iya. 2,5%-nya keluarkan zakat. Di 2021 harta ibu berapa lagi? Masih di atas nisab perak nggak? Kalau iya berarti kali 2,5% lagi. Berarti bayarnya 2 kali. Yang satu di 2020 utang berarti. Yang 2020 kalau kan jumlahnya lumayan banyak Ustadz. Nah kalau untuk bayar itu sekarang tuh uangnya udah kurang Ustadz. Berarti jadi, nanti ketika mampu saja. Oh nah Ustadz. Kemudian ada lagi Ustadz Afwan. Gimana? Ada lagi pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Iya. Ibu Ana kan titip transfer donasi karena Ana pakai M-Banking. Kalau Ibu Ana lupa bayar ke Ana dan Ana ikhlas, apakah sedekah donasi Ibu Ana itu tetap terhitung ya Ustaz? Jadi siapa yang nyumbang tadi? Ibu. Ibu terus? Kan transfernya otomatis pakai uang Ana dulu yang ada di bank Ustaz. Iya. Ibu dapat bagian pahala dari situ. Tapi Ibu Ana lupa nggak bayar ke Ana dan Ana nggak minta gitu Ustaz. Itu Ibu Ana tetap dapat pahalanya apa enggak ya Ustaz? Dia minta nanti dia ganti uang nggak? Iya sebenarnya gitu, cuman lupa gitu Ustaz. Mudah-mudahan dicatat niatnya dia juga, tapi belum kesampaian bayar. Kalau nggak ditagih ya sudahlah, nggak apa-apa. Satu lagi Ustaz Afwan. Iya. Ya. Kalau misalkan ngisi saldo Ibu diisi sesuai nominal pembelian, jadi langsung habis gitu, pripun Ustaz? Gimana apa ini? Ngisi saldo ShopeePay diisi sesuai nominal pembelian, jadi kalau sudah di check out udah habis saldonya. Tapi ketika bayar ada, jadi masalahnya itu ShopeePay ya, misalnya ShopeePay ya. Masalahnya adalah ketika bayar terus ibu dapat manfaat seperti gratis ongkir karena pakai saldo itu. Seandainya ibu bayar normal, misalnya punya ShopeePay terus mau bayar pulsa atau bayar yang lain-lain yang normal saja ya, bukan dapat gratis ongkir gitu ya, maka tidak masalah. Oh, kalau dapat gratis ongkir nggak boleh ya Ustaz? Kalau gratis ongkir nggak boleh, kalau pakai ShopeePay.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, tahan dulu sebentar. Saya baca di YouTube. Bagaimana hukumnya memberi zakat mal kepada saudara yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena stroke? Saat ini istrinya juga jualan es di pasar. Kalau memang dilihat kebutuhannya, saya kemarin sebutkan fakir miskin itu punya 10 kebutuhan pokok. Sifat fakir miskin itu 10 ini tidak bisa dipenuhi semuanya. Ya, tidak bisa dipenuhi semuanya. Paling maksimal 9 deh dia bisa penuhi. Kalau miskin ini ya. Kalau fakir itu paling maksimal 4 dia bisa penuhi. Nah, kalau memang seperti itu dianggap bisa termasuk, maka dikasih zakat pada dia boleh. Bagaimana hitungan zakat mal pemilik toko baju? Apa digabung hitungannya dengan harta simpanan pribadi? Kalau bisa dipisah ya. Kecuali mungkin bayar zakatnya satu waktu gitu. Kalau dipisah misalnya, karena bisa jadi haulnya beda. Untuk toko haulnya sendiri, untuk simpanan pribadi haulnya sendiri. Jadi misalnya simpanan pribadi haulnya nanti di bulan Ramadan, ternyata tokonya ini usahanya jalannya itu di bulan Sya'ban. Berarti nanti untuk toko bayarnya di bulan Sya'ban, untuk simpanan pribadi tadi itu nanti di bulan Ramadan gitu. Bentar, tadi ada di ini banyak di IG ya. Dari Devia Rika, saat akan menaikkan zakat mal, apakah berupa cash atau bisa berupa barang, misal kebutuhan pokok sembako? Bisa bayar sesuai dengan jenis zakat. Kalau zakatnya hasil pertanian, dikeluarkan hasil pertanian. Kalau zakatnya emas, dikeluarkan emas. Kalau zakatnya perak, dikeluarkan perak. Kalau zakatnya mata uang, dikeluarkan mata uang. Namun boleh juga jika dipandang ada maslahat ya, dan tidak membawa dampak mudarat bagi yang menerima zakat, boleh dibentuk dengan harta lain, misalnya harusnya dengan uang dibayarkan dalam bentuk sembako, seperti itu dibolehkan. Dari Ummu Abiha, assalamualaikum ya Ustaz. Apakah ibu hamil yang usia kehamilan 2 bulan sudah dapat membayar zakat untuk si calon bayinya? Tidak. Ada syarat. Kalau dalam kitab Nailur Roja disebut zakat itu dibayarkan oleh orang yang sudah punya wujud, artinya sudah hidup. Kalau masih dalam janin tidak, maka zakat fitrahnya tidak dibayarkan, zakat mal janin tidak dibayarkan. Kalau kita menetapkan haul zakat emas 1 Ramadan, saya lebih setuju kalau zakatnya pakai 1 Ramadan ya, taruh lagi gitu ya. Tapi tidak mesti ya. Tapi kita tetapkanlah 1 Ramadan zakat emas ini. Dan sebelumnya tambahan emas di bulan Rabiul Awal. Apakah emas yang baru dibeli tadi masuk di dalam penjumlahan pembayaran zakat? Iya, masukin saja biar bayarnya 1 kali. Karena masih satu jenis, yaitu sama-sama emas. Ustadz, saya memiliki logam mulia tetapi belum mencapai nisab, dan memiliki saham belum mencapai nisab juga, tetapi jika digabungkan mencapai nisab, maka tidak kena dua-duanya. Yang ini tidak kena, ini tidak kena. Ustadz, dalam zakat fitrah di Indonesia terkadang ada yang menggunakan uang, mana yang lebih afdal? Saya lebih senang pakai beras. Terus dari Herni Is di Instagram juga, jika belum setahun untuk mencapai nisab boleh zakat. Soalnya saya pengen momen Ramadan, Ustadz, supaya tahun depan lebih mudah diingat pas Ramadan lagi. Boleh dimajukan, dibolehkan ya, kalau memang yakin nanti ketika haulnya itu sudah masih di atas nisab, masih nisab. Ya, jadi misalnya haulnya nanti di bulan Zulhijjah, dia bisa majukan di bulan Ramadan, tidak masalah. Baik, kembali lagi ke mungkin di chat ada yang di chat Zoom, silakan. Ada Ustadz. Bismillah. Ustadz, mohon izin bertanya, apa boleh menyalurkan zakat pada program zakat di bank syariah? Di program apa? Di program zakat di bank syariah. Kalau memang disalurkannya tepat, silakan gitu, salurkan lewat situ boleh. Ustadz, pada Ramadan tahun 2020 tabungan 500, keluarkan zakat 2,5%-nya. Lalu tahun ini karena untuk renovasi rumah tinggal 300. Berarti tahun ini zakat saya 2,5% dari 300 ya Ustadz? Iya, jadi 300 betul. Terus Ustadz, jika jatuh tempo bayar zakat bulan Zulhijjah tapi dibayarkan bulan Ramadan dengan niatan mengharap pahala lebih, bolehkah Ustadz?
Sebenarnya zakat tidak ada kaitannya mau bayar di bulan Ramadan atau tidak. Zakat itu kaitannya dengan sudah masuk haul apa belum. Ya, sudah masuk haul apa belum gitu. Jadi kalau memang haulnya itu di bulan Dzulhijjah, ya bayar di bulan Dzulhijjah. Ini bukan masalah mau di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berbanyak sedekah lain. Kalau masalah zakat itu tentang wajib ya. Jadi bukan kaitannya dengan ini Ramadan saya bayar lebih afdol. Enggak, afdolnya ya ketika haul. Malah jadi masalah ketika misalnya seharusnya dia bayar sebelum Ramadan, dia tunda ke Ramadan, nggak boleh. Misalnya ya dia harus bayar di bulan Sya'ban. Saya mau tunggu Ramadan ini deh biar lebih afdol. Oh nggak boleh malahan. Karena kaitannya itu dengan haulnya, bukan dengan bulan Ramadannya. Bulan Ramadan bisa perbanyak sedekah yang lainnya, bukan zakat saja. Yang berikutnya lagi. Saya punya harta waris dan rencana akan kami jual. Apakah harga tanah yang akan kami jual ini sudah kena zakatnya karena akan kami jual, atau ketika sudah terjadi penjualan baru kena zakatnya? Enggak, tunggu dulu. Sekarang niatan jual misalnya bulan Ramadan ya. Terus sampai Ramadan berikut kok tanah ini nggak laku-laku, maka kena zakat 2,5% karena sudah jadi barang dagangan sejak dipromokan tadi. Nah, caranya seperti itu diingat. Baik, kembali ke Raisen monggo. Silakan Ibu Linda Subandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Linda. Mau tanya kalau untuk hitungan zakat emas ya, selama ini saya hitungnya tuh emas saya jumlahkan, saya timbang semua, walaupun karatnya berbeda-beda. Lalu saya misalnya sudah di atas 85 gram Ustaz, misalnya dijumlahkan dengan harga 100 juta dengan di total maksudnya. Terus itu tinggal dikali saja 2,5%-nya ya Ustaz. Iya, emasnya semuanya di total aja Bu. Macam-macam emasnya ya. Ya, maksudnya karatnya kan beda-beda, ada yang logam mulia, ada yang 4 karat, ada yang 22 gitu Ustaz. Pulsanya habis. Kalau gitu gini. Emasnya macam-macam ya. Iya. Emas jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4 gitu misalnya. Iya, Dijadikan ini aja Bu. Nilainya aja yang Ibu lihat. Nilainya. Nilai nominalnya gitu Ustaz. Iya, emas yang 1 kalau diuangkan berapa, emas 2 berapa, emas 3 berapa, emas 4 berapa. Kalau di total sudah di atas nilai emas 85 gram enggak? Iya, sudah Ustaz. Kalau sudah berarti pakai nilai itu aja yang Ibu keluarkan zakatnya 2,5%. Oh gitu. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Kalau untuk menghitung, misalnya kita punya simpanan mata uang asing, itu dikurskan dulu ya Ustaz ya? Dikurskan dulu biar jadi satu Bu dengan rupiah. Oh, jadi baru dikeluar, misalnya sudah di atas nisab, berarti tinggal dikeluarkan aja 2,5%-nya ya Ustaz ya? Iya, lebih dimudahkan nanti bawa ke satu mata uang, terus keluarkan dengan satu jenis mata uang ini saja gitu. Walaupun mata uangnya misalnya ada 2 mata uang yang berbeda gitu, satu-satu kita kurskan ya? Iya, kurskan ke salah satu mata uang aja, terus habis itu keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau untuk saham bagaimana perhitungan pengeluaran zakatnya tuh Ustaz? Sudah diperoleh belum? Dipegang belum itu hasilnya? Tidak. Maksudnya masih dikelola sama yang mengelola saham gitu Ustaz. Sudah dapat untungnya belum Bu? Tidak diuangkan. Belum, nggak usah masukin. Oh iya, makasih Ustaz, syukron. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Silakan Ibu Nurul Tami. Ibu Nurul Tami. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustadz, jadi saya beli apartemen tuh tahun 2012 dengan sistem KPR. Nah setahun kemudian 2013 saya sewakan ke orang, tapi masih punya angsuran KPR yang memang nilainya lebih besar daripada yang disewakan. Nah apakah hasil sewa tersebut masih perlu dizakatkan Ustadz? Ada nggak harta yang tersimpan dari usaha ini? Kalau harta pribadi dari gaji gitu memang ada, tapi itu memang saya zakatkan. Cuman yang unit apartemen yang disewakan itu aja Ustadz.
apakah itu digabung dengan harta semuanya atau berbeda ya, perhitungan zakatnya? Soalnya ini ya, usaha itu jalan itu biasanya juga nanti berbeda haulnya, Bu. Makanya haul simpanan nanti beda sendiri. Haul tadi usaha beda lagi, Bu, bisa jadi. Kecuali kalau memang Ibu bayarkan semua di bulan Ramadan ya. Iya, rencananya saya kemarin sih saya gabungkan di bulan Ramadan semua. Ya berarti ya sudah digabungkan aja kalau begitu. Taruhlah ini dua-duanya sudah di atas nisab gitu ya. Ya sudah digabungkan total 2,5%. Iya. Nah misalnya tadi itu 4 tahun kemudian tidak tersewa, tapi sudah dipromosikan juga, tapi nggak ada yang mau nyewa. Nah itu juga perlu dizakatkan juga. Nah, tidak seharga ya, tidak ya? Karena bukan masalah harga sewa, bukan masalah rumahnya, Bu, tapi sewanya kan? Iya, sewanya. Nah, sewanya, kalau misalnya sewanya nggak ada, berarti nggak ada zakat. Oh ya, kalau misalnya saya rencana mau jual nih, udah karena sewa nggak laku, terus saya mau jual, sudah saya promosikan juga, tapi belum laku-laku, tetap harus dizakatkan harga jual rumah itu ya? Iya, kalau sudah 1 tahun. 2,5%. 2,5%. Oke, yang terakhir Ustadz saya mau tanya. Jadi suami saya ini punya perusahaan jasa yang dimiliki lebih dari 2 orang. Nah, ada uang simpanan operasional atas nama perusahaan yang sudah nisab dan juga sudah mencapai haul. Nah, apakah uang simpanan itu perlu dizakatkan? Tapi kan itu tidak termasuk barang dagangan sebenarnya, Ustadz. Tapi kan masih milik bersama, Bu. Ya, milik ini ada 2 orang lah di situ. Milik bersama ini bisa diklaim nggak? Ini punyamu sekian persen, saya sekian persen gitu, bisa nggak? Bisa, ada. Bisa. Berarti kena itu, masuk simpanan aja. Tapi itu sebenarnya namanya jadi nama pribadi ya, bukan nama perusahaan. Iya. Ustaz. Jadi nama pribadi berarti, Bu. Jadi nama pribadi. Iya. Okay. Kecuali kalau perusahaannya cuma miliki satu, kalau perusahaannya milik satu berarti kena dia. Tapi kan milik bersama. Kalau milik bersama berarti tunggu jadi ini berapa persen punya saya, ini berapa persen punya saya, itu harta masing-masing tuh, itu kena berarti. Kalau misalnya rekanannya nggak mau mengeluarkan zakat berarti urusan dia aja gitu ya? Urusan dia. Oke. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Silakan Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, tadi kan dibahas soal perhitungan zakat emas ya Ustaz. Berarti emas logam mulia sama emas perhiasan yang kita pakai kayak kalung, gelang, anting itu dihitungnya barengan ya Ustaz? Barengan aja kalau satu jenis. Satu jenis yaitu emas. Emas. Kalau perak dipisah gitu sama uang. Iya, tunai. Emas pisah sendiri, perak pisah sendiri, mata uang pisah sendiri, masing-masing nisabnya sendiri, tidak digabung. Mata uang maksudnya yang kayak dolar sama mata uang yang lain? Iya, simpanan Ummu Zahra. Oh baik. Kalau uang yang tersimpan di barang yang terjual hasil perdagangan itu bisa digabung sama simpanan kita nggak Ustaz? Soalnya suami saya biasanya disatuin duitnya. Bisa saja kalau haulnya sama. Oh gitu. Kayak tadi saya jelaskan tadi itu. Haul simpanan ada haul usaha ada, ternyata bayarnya bareng-bareng ya sudah, hitung bareng-bareng. Kalau masing-masing sudah ada nisab, ya. Kalau uang simpanannya sudah masuk nisab, kita keluarin uang simpanannya aja, emasnya nggak perlu dikeluarin ya Ustaz? Iya, kalau memang emasnya tidak mencapai nisab. Emas yang dipakai anak-anak juga itu digabung sama emas kita ya Ustaz? Enggak, emas anak berarti milik anak kan? Tapi saya juga yang beliin tetap dipisah ya Ustaz? Emas yang dipakai? Dipisah saja karena emas dia pakai milik dia berarti. Oh baik. Iya.
Satu lagi Ustadz, kalau simpanan tanah atau rumah yang tidak terpakai itu masuk di perhitungan zakat juga nggak? Tidak. Dijual nggak? Enggak. 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 Baik Ustadz, cukup itu saja. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi terakhir, silakan. Baik, selanjutnya silakan kepada Ibu atau Bapak Anugrah Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Begini Ustaz, 30 tahun lalu itu ayah saya itu punya utang puasa 20 hari karena sakit. Terus 2 tahun lalu dia itu punya utang puasa 2 hari. Lalu tahun kemarin dia udah lunasi 2 hari. Qadarullah bulan lalu dia meninggal dan masih punya utang puasa 20 hari. Itu harusnya gimana ya Ustaz? Dibayarkan atau dibayarkan dengan utang puasa juga. Oh, nggak boleh fidyah ya Ustaz? Lebih afdol utang puasa. Kalau punya utang puasa ketika hidup, bayar dengan utang puasa. Kalau punya utang fidyah ketika hidup, bayar dengan fidyah. Oh, nah Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kami rasa cukup dulu. Insyaallah bagi yang kurang mendapatkan jawaban atau belum mendapatkan jawaban, bisa tanyakan lagi hari Senin. Kita masuk panduan Idul Fitri, tapi nanti bisa tanyakan tentang masalah zakat dan yang lainnya. Besok pagi ada kajian Ahad dini hari, nanti dengan Zoom Kobar juga. Dini hari sebelum sahur jam 3 sampai jam 3.45 waktu Indonesia Barat. Demikian pelajarannya besok pagi adalah Bulughul Maram, kitab sholat, tentang tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bawa manfaat, bawa faedah bagi kita semuanya, dan kita diberikan keistiqomahan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.